Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Setiawan di channel GKJ Wolo. Kedamaian, kesejahteraan, keberlimpahan ada pada saudara-saudara semua dimanapun saudara berada, baik warga GKJ Wolo, mantan warga GKJ Wolo, dan siapapun yang terkoneksi dengan channel ini. Terima kasih untuk beberapa saudara yang sudah terlibat berkontribusi untuk terus bertumbuh kembangnya channel ini. Salah satunya sudah memberi tripod sehingga video sekarang jauh lebih tenang. Sekali lagi, doa, dukungan dari saudara-saudara terus menjadi bagian dari proses bertumbuhnya channel ini. Nah, saudara-saudara, di malam hari ini, renungan malam, saya akan mengajak saudara-saudara semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk merefleksikan salah satu narasi Alkitab yang merupakan bacaan leksionari hari ini, Kamis Wage 22 Mei 2022, karena dalam hitungan Jawa ini sudah matahari terbenam sehingga ini malam Jumat Kliwon. Jadi renungan malam Jumat Kliwon. Bacaan terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 36 sampai 41. Itu silahkan saudara baca sendiri. Saya hanya akan mengajak merefleksikan poin-poin penting yang menjadi cermin kehidupan kita. Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 41. Saya memberi tema berbeda, berselisih namun tetap setia berkarya. Sebelum saya melanjutkan refleksi ini, silahkan saudara-saudara untuk mengambil saat hening. Saya nggak akan memandu doa, silahkan mengambil saat hening sekitar 30 detik sampai 40 detik. Cukup. Sekali lagi, mari kita berefleksi melihat narasi Alkitab sebagai cermin untuk kehidupan kita zaman sekarang. Berbeda, berselisih, namun tetap setia berkarya. Saudara yang diberkati Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Persoalan berbeda, berselisih itu sesuatu yang sangat jamak, sangat lumrah kita alami, kita jumpai, bahkan mungkin di antara kita, saudara-saudara yang menyaksikan video ini pasti pernah mengalami perselisihan karena berbeda. Artinya bahwa soal beda, soal berselisih itu hal yang sangat lumrah, wajar. Karena apa? Kita itu manusia yang punya keinginan, dan keinginan satu dengan yang lain berbeda. Nah, dalam narasi Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 41, ceritanya adalah Rasul Paulus, salah satu tokoh terpenting setelah Tuhan Yesus dalam tradisi kekristenan, saat itu bekerja sama dengan Barnabas. Mereka sangat kompak sebagai teamwork. Nah, suatu ketika Rasul Paulus itu ngajak Barnabas untuk mengunjungi tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi. Niatannya baik. Nah, lalu Barnabas
teringat akan salah satu teman yang pernah bersama, tapi kemudian terjadi beda pendapat, namanya Yohanes Markus. Barnabas mengusulkan, Ul atau Los, api gini si Yohanes Markus dijak. Sebuah inisiatif baik. Tetapi Rasul Paulus nampaknya belum move on dengan masa lalu. Karena merasa terlukai, merasa ditinggalkan, merasa dikhianati. Dan karena belum move on, Paulus tidak mau. Surah baik. Tapi kita perlu sosok seperti Yohanes Markus. Tapi dia pernah melukai saya, mungkin. Nah seperti itu. Nah itu perbedaan pendapat. Barnabas pengen mengajak kembali Yohanes Markus bekerja sama karena sudah mengampuni masa lalu. Barnabas tidak mau hidup di masa lalu karena pasti akan sakit hati, kecewa. Sementara Paulus nampaknya belum move on, masih tersangkut nyantol di kehidupan masa lalu. Perbedaan dan perselisihan itu tidak terselesaikan. Akhirnya mereka berpisah. Dan saya mau mensugesti bahwa perpisahan itu bukan selalu jahat atau jelek. Jadi sekali lagi kalau saudara-saudara ada yang agak sensi dengan kata perpisahan, baik pasangan keluarga, pasangan kerja atau kebersamaan gereja, yuk kita berefleksi bahwa memang perpisahan itu sesuatu yang sangat wajar. Nah, pada akhirnya Paulus tidak mau dibersamai dan bersama dengan Barnabas. Paulus mengajak Silas, Barnabas mengajak Yohanes Markus. Yang awalnya 2 lalu menjadi 4, menjadi 2 kelompok yang sama-sama bekerja. Mereka tetap setia berkarya. Salah satu akibatnya adalah kabar kekristenan sampai di kita saat ini. Jadi ketika saudara-saudara sekarang sebagai warga gereja atau sebagai keluarga besar Kristen, harus ingat bahwa salah satu penyebab gerakan kabar baik itu karena perselisihan antara Rasul Paulus, sang tokoh fenomenal dalam tradisi gereja, dan Barnabas. Nah, dari sini saudara-saudara mari kita terbuka untuk menyadari bahwa yang pertama, berbeda itu kemestian. Karena dengan beda justru muncul keseimbangan. Setelah berbeda, berselisih itu juga sesuatu yang sangat wajar, lumrah. Jadi jangan dibesar-besarkan. Enggak baik juga semuanya sama seragam, malah kayak paduan suara nanti. Kayak dulu lagunya Ivan Fals itu. Nah, tetapi yang penting adalah hal yang perlu kita terus kembangkan adalah ayo kita terus tetap setia berkarya. Juga kita perlu belajar bahwa tokoh sefenomenal Rasul Paulus pun ternyata pernah mengalami gagal move on. Tetapi toh Barnabas mengampuni dan akhirnya membersamai pekerjaan itu. Nah, sekali lagi di dalam kehidupan kita saudara-saudara, jangan alergi dengan berbeda, jangan alergi dengan berselisih, tapi tetaplah berkarya. Jangan menempatkan perbedaan sebagai virus jahat, perselisihan sebagai momok yang menakutkan, tapi sadari itu. Nampaknya pada titik ini Barnabas jauh lebih dewasa daripada Rasul Paulus. Dan nampaknya juga Barnabas sampai sekarang juga ikhlas, namanya tidak sepopuler Rasul Paulus. Padahal dalam narasi Alkitab tadi diceritakan bahwa jauh lebih dewasa Barnabas dibandingkan Rasul Paulus. Itu gak penting. Tapi dari sini kita bisa bercermin bagaimana sikap hidup kita sekarang. Dalam keluarga ada perbedaan perselisihan dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan mertua, dengan orang tua, dengan rekan kerja, dengan semuanya. Mari kita belajar dari cerita di Kisah Para Rasul 15 tadi. Berbeda berselisih kita sadari, tetapi jangan lupa ayo tetap setia berkarya. Terima kasih sudah menyimak
pasti berkat Tuhan melimpah untuk saudara-saudara. Dan jangan lupa, jika video dan refleksi ini bermanfaat, bagikanlah kepada orang-orang di sekitar Anda, sehingga cerita tentang perjalanan kehidupan, romantika, dinamika kehidupan boleh tersebar, dan juga poin-poin penting dalam pembelajaran tadi diterima oleh sebanyak mungkin orang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya, baik renungan pagi, sapaan sabda, sisi lain, renungan malam. Pokoknya di konten di channel GKJ Wolo akan banyak fitur-fitur yang akan melengkapi, ada cerita, ada laporan, dan lain sebagainya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.